Tabea, pagi baik saudara semua. Selamat pagi pemirsa, saya Christine Pesiwarisa kembali hadir lagi menemani Anda dalam Berita Ambon pagi ini. Berikut berita utama kami. Curi perangkat optik pemancar 3 pemuda Pulau Taliabu diringkus polisi. Mengancam warga, banyak pohon rawan tumbang di permukiman dan jalan raya di kota Ambon belum dipangkas pemerintah daerah. Warga Ambon makin diresahkan banyak orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berkeliaran di permukiman dan jalan raya. Tiga pemuda di Kabupaten Pulau Taliabu diringkus polisi usai merusak dan mencuri kabel serta perangkat optik pemancar telepon milik Telkomsel Pulau Taliabu. Pencurian yang baru pertama kali ini menggegerkan warga serta pengurus Telkomsel Pulau Taliabu. Agni Rozikin serta Farid dan Guntur, pelaku pencurian yang tertangkap kamera pemantau, diringkus polisi di rumahnya di Desa Tikong, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu dalam kondisi tidak melawan. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengakui nekat mencuri kabel optik pemancar Telkomsel untuk berfoya-foya. Kejadian ini terjadi Kamis malam silam. Bahwa benar telah mengamankan pelaku tindak pidana pencurian sebanyak 3 orang dengan inisial RJ, MF, dan G. Yang mana para pelaku ini ditangkap di rumahnya di Desa Tikong, Kecamatan Taliabu Utara. Dan untuk saat ini kami Satreskrim Polres Taliabu masih melakukan penyelidikan guna proses hukum sesuai dengan laporan pengaduan dari korban, Saudara Saiful Irawan. Kini para pelaku telah ditahan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Pulau Taliabu. Putus semua. Bantaran Sungai Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dipenuhi sampah. Kurangnya kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempatnya mengakibatkan sungai jadi kotor. Sebenarnya sampah ini harus dibersihkan dan tidak boleh membuang sampah sembarangan di dalam air. Karena sampah ini juga menjadi pencemaran lingkungan. Lingkungan harus bersih. Lingkungan tidak boleh kotor karena itu merupakan pencemaran terhadap masyarakat. Jadi apalagi baunya. Ya, apalagi bau dan warna-warna sampah ini harus tidak boleh di dalam sini. Harus masyarakat membuat sampah pada tempatnya. Perlu kesadaran dari masyarakat. Pemerintah daerah diminta menyediakan tempat pembuangan akhir di lokasi ini agar warga tidak membuang sampah ke bantaran sungai. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon. Pasar rakyat yang dibangun pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat di kawasan Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Seram bagian Barat, 5 tahun terbengkalai dan nyaris rusak. Plafon serta dindingnya kini terkelupas. Begitu juga lantainya banyak yang retak. Rumput liar di sekeliling menghiasi bangunan yang terbengkalai ini. Bangunan ini sudah 5 tahun tak terawat dan sangat memprihatinkan. Masyarakat berharap pasar rakyat ini segera aktif untuk melayani warga setempat agar tidak pergi jauh ke kota untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Tapi ini pun malah hancur yang baru ini. Lupa lihat ini bom-bom anggaran negara atau gimana ini? Kalau mau lupa lihat. Saya tahu kalau ya. Karena pasarnya kan sudah dibangun tuh. Iya. Kalau tidak ditempatin juga kan bisa. Iya, ya rugi sendiri lah. Itu kalau untuk daerah punya tuh uang daerah. Mungkin ada harapan kepada pemerintah mungkin bisa
mau koordinasi dengan semua klinik. Iya. Kalau mau kan mungkin perbaiki jalannya dulu, mungkin tuh kan jalannya begini, becek baru. Kalau hujan juga pasti becek kan? Oh, becek. Ini becek jan. Pemerintah diminta segera memfungsikan pasar ini guna membantu kebutuhan warga. Ongen Pesireron melaporkan dari Seram bagian barat. Peliknya kehidupan saat ini membuat banyak orang harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Tidak peduli di mana tempat dia bekerja, baginya asalkan bisa mendapatkan uang untuk melanjutkan hidup. Seperti potret Adu Hasan, salah satu buruh pelabuhan Slamet Riyadi Ambon. Dia bekerja mengangkat muatan dari dan ke kapal di pelabuhan untuk menghidupi keluarga. Pekerjaan yang digeluti Adu Hasan ini sudah berlangsung beberapa tahun silam. Dia bekerja mulai dari jam 8 pagi hingga sampai habis. Dan manakala habis, biasanya sampai larut malam dengan pendapatan Rp100.000 sampai Rp200.000 per hari. Pekerjaan berat ini dilakukan selalu berganti dengan rekan-rekannya di pelabuhan. Untuk menafkahi anak istri, terkadang Adu Hasan bertani di kampung. Ini dilakukan jika sepi job di pelabuhan. Adu Hasan rela banting tulang punggung ini demi menghidupi keluarganya, termasuk sekolah anak-anaknya. Kerja ini, satu kali kerja ini tiap kapal masuk atau kapal keluar? Nanti lama lagi, seminggu lagi baru dapat lagi. Oh, seminggu baru dapat? Iya, harus pakai giliran-giliran, ada 3 kelompok, jadi giliran baru datang ini lagi. Sampai 1 minggu baru turun kerja lagi. Jadi ada pembagian kelompok ya? Iya. Jadi kalau dalam satu kali kerja itu pendapatannya berapa tuh, Pak? Ada kalau 1 hari kadang-kadang dapat 200, kadang-kadang dapat 100 lebih, begitu saja begitu. Terus begitu. Jadi itu mencukupi kebutuhan keluarga atau bagaimana? Ya, makan juga, saya kadang-kadang juga sampai juga kadang-kadang seng lagi. Jadi selama tidak kerja di pelabuhan jadi buruh, itu kerja apa sebagai sampingannya, Pak? Ya, kadang petani kerja di kebun-kebun. Bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional, Adu Hasan berharap pemerintah peduli nasib buruh agar jauh lebih baik. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon.